Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Psikologi Kelompok. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Jihan Suraya dengan NIM 190001329, Hanifah Latifah dengan NIM 190001322, Alifia Asadina dengan NIM 190001324, Zita Fielta Zahra dengan NIM 190001391, Indah Tiara Kumalasani dengan NIM 190001303, Narindra Maura Pramesti dengan NIM 19000132322, dan Valen Tegar dengan NIM 190001323. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang polarisasi kelompok. Di sini kami akan mendeskripsikan proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok berdasarkan kasus polarisasi kelompok. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu polarisasi kelompok. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial, yang berarti manusia akan selalu hidup berdampingan satu sama lain, terutama dengan sebuah kelompok. Sehingga timbullah pertanyaan tentang apa itu kelompok. Kelompok merupakan dua atau lebih individu yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain melalui interaksi sosial dalam waktu yang cukup lama. Seperti yang sudah disebutkan bahwa individu akan saling berinteraksi satu sama lain, begitu pula pada saat pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Namun, dalam pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, tidak selamanya akan menghasilkan keputusan yang baik. Salah satunya yaitu polarisasi kelompok. Polarisasi kelompok atau group polarization merupakan fenomena pengambilan suatu keputusan yang diambil oleh seorang individu yang kemungkinan dipengaruhi oleh suatu kelompok. Keputusan ini cenderung bersifat ekstrim. Tanpa kita sadari, polarisasi kelompok ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di dalam suatu komunitas, instansi, sekolah, bahkan kelompok teroris. Hal tersebut muncul di antara orang-orang yang memiliki kesedihan yang sama dan menyatukan mereka. Seiring mereka berinteraksi dan terisolasi dari dunia luar, semakin mereka menjadi ekstrim. Polarisasi kelompok jugalah yang menjadi penyebab dalam kenakalan kelompok. Di sini saya juga akan menjelaskan macam-macam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu polarisasi kelompok. Polarisasi kelompok merupakan perubahan sikap individu menjadi lebih ekstrim terhadap sesuatu hal akibat hasil diskusi kelompok. Yang kedua ada groupthink. Groupthink adalah proses yang terjadi ketika kelompok membuat keputusan berkualitas rendah atau poor decision yang dihasilkan oleh proses kelompok yang cacat dan kuatnya tekanan konformitas. Yang ketiga yaitu pengaruh sosial. Pengaruh sosial merupakan proses mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain melalui individu atau kelompok. Yang terakhir yaitu mayoritas dan minoritas. Pengambilan keputusan juga akan bergantung kepada pengaruh dari mayoritas dan minoritas di dalam suatu kelompok. Entah itu mayoritas yang lebih didengar atau minoritas yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi kelompoknya. Berikut penyebab-penyebab dari polarisasi kelompok. Yang pertama ada perbandingan sosial, persuasi, identitas sosial, penyebaran tanggung jawab dan pengalihan resiko, konformitas normatif dan informatif, dan yang terakhir yaitu repeated expression. Berikut dampak-dampak dari polarisasi kelompok. Selain dapat menimbulkan suatu konflik, polarisasi kelompok juga dapat menyebabkan kelompok beralih pandangan menjadi lebih ekstrim. Istilah polarisasi kelompok tidak mengacu pada kecenderungan kelompok untuk terbagi menjadi dua kelompok yang berlawanan, namun sebaliknya mengacu pada penguatan atas preferensi terhadap kelompok. Berikut salah satu kasus dalam polarisasi kelompok, yaitu HTI yang dinyatakan sebagai ormas terlarang. Organisasi kemasyarakatan atau Ormas HTI diketahui mempunyai keputusan untuk mengubah Pancasila menjadi khilafah. HTI disebut hakim terbukti berkeinginan mengubah negara Pancasila menjadi khilafah lewat berbagai rekaman. Salah satunya yaitu ikrar ribuan mahasiswa Institut Pertanian Bogor
pada Maret 2016 yang bersumpah sepenuh jiwa yakin bahwa paham sekuler hanyalah sumber penderitaan rakyat. Lebih jauh lagi, Majelis Hakim juga menjelaskan bahwa wajar bagi pemerintah untuk tidak mengajak HTI berdiskusi sebelum pembubaran, karena tindakan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah kondisi yang luar biasa, sehingga tidak perlu lagi didiskusikan. Berikut pembahasan kasusnya. Organisasi Kemasyarakatan HTI diketahui mempunyai keputusan untuk mengubah Indonesia dari negara yang berlandaskan Pancasila menjadi negara yang berlandaskan keislaman atau khilafah. Keputusan HTI yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia dinilai sangat ekstrim karena menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Karena keputusan inilah, maka terjadi banyak hal yang sangat mengancam individu di dalam organisasi tersebut. Organisasi masyarakat HTI juga menjadi ancaman banyak kelompok atau menjadi ancaman negara karena keputusan yang ekstrim tersebut. Pengambilan keputusan yang ekstrim itulah yang akhirnya disebut sebagai polarisasi kelompok. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi dari kelompok kami telah selesai. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.